kamu ditunjukkan sama siapa ke sini? Mau apa? Mau minta kekayaan? Saya kasih. Mau minta pusaka? Saya kasih. Asal dengan satu syarat, kamu harus tinggal di sini. Kamu ke sini, kamu mau apa? Kalau kamu mau kaya, ke sini. Karena dulu pernah ada orang yang main ke sana, terus berbuat maksiat, akhirnya melakukan berzina lah istilahnya, melakukan berzina, itu sampai meninggal di situ, gancet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini tidak akan menceritakan tentang pendakian gunung, dan namun di samping saya sudah ada Kang Omat. Waduh, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nah, gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah. Baik Kang ya, sehat ya. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kang. Insya Allah. Nah, jadi teman-teman semua, mungkin yang teman-teman semua 5 bulan atau 6 bulan yang lalu, Kang Omat juga pernah bercerita tuh Kang ya. Ya. Yaitu di Gunung Cikuray, tapi dulu tuh namanya bukan Gunung Cikuray tuh. Ya, bukan. Apa namanya? Sri Manganti. Sri Manganti. Itu juga saat itu Kang Omat mendaki, tahu-taunya nggak sama temennya tuh. Ya. Cuma tasnya doang, gitu kan. Terus, ya pokoknya itu seru dah. Masuk ke sebuah air terjun ya. Iya. Ya kan, di situ nanti. Ya, pokoknya teman-teman nonton lah. Yang belum tonton, silakan dulu tonton, kliknya. Videonya ada di bawah video ini, linknya gitu ya. Nah, ternyata teman-teman semua diingetin lagi nih, Kang Omat juga punya channel YouTube, yaitu namanya apa Kang? Barudak Horor. Barudak Horor. Jadi teman-teman semua misalkan pengen denger cerita-cerita Kang Omat atau misalkan pengen cerita lain gitu ya, langsung aja tuh teman-teman semua mampir ke channelnya Kang Omat, yaitu Barudak Horor. Link ada di bawah video. Oke Kang, kalau video pertama itu kan pendakian gunung, Gunung Cikuray, berarti kan asli dari Garut gitu kan. Nah, pada video kali ini Kang Omat akan menceritakan pengalamannya saat di mana tuh? Itu saya saat perjalanan menuju Talaga Bodas. Talaga Bodas, bukan Cibodas ya? Bukan Talaga Bodas, berarti kayak telaga dong. Telaga itu kalau yang udah tahu lokasinya itu nggak jauh dari kaki Gunung Sagara. Oh, Gunung Sagara. Kalau dari puncak Gunung Sagara, Talaga Bodas kelihatan. Oh, Talaga. Dekat sih, nggak jauh. Oh, nggak jauh. Itu kalau boleh tahu tuh Kang, ngalamin kejadian apa sih Kang? Intinya itu? Intinya saya di samping ngalamin hal-hal yang tak terduga ya, tapi di situ saya mendapatkan sebuah pesan lah, pesan moral malah bisa disebut gitu. Terus keduanya yang tadinya saya kurang paham gitu kan, itu saya ngalamin bisa dibilang intinya gimana ya, nolong seseorang di saat kesulitan. Nolong seseorang di saat kesulitan. Tapi secara tiba-tiba sih. Oh, tiba-tiba. Kalau bisa dibilang ya gimana ya, saya nggak enaknya nyeritain. Iya. Pokoknya nanti deh detailnya deh gitu ya. Oke. Nah, berarti Talaga Bodas itu sekarang udah wisata atau gimana Kang? Kalau sekarang Talaga Bodas itu udah rame sih ya. Udah rame. Oh, berarti dulu belum rame? Kalau dulu mah ya masih sepi sih. Ya namanya dulu nggak mungkin rame gitu kan, masih sepi gitu. Oke, pasti di balik itu kayaknya punya arti sendiri nama Talaga Bodas. Kenapa gitu ya? Mungkin teman-teman semua yang daerah dekat-dekat situ yang tahu tentang sejarah silakan komentar gitu kan. Jadi biar kita saling sama tahu gitu, saling belajar gitu. Oke Kang, mungkin tahan dulu nih Kang ya, cerita nih Kang ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya.
Ngopi Horor segera dimulai. Sikat. Awal ceritanya begini Bang, waktu itu saya sempat belajar ilmu bela diri dari sebuah padepokan. Memang padepokan saya waktu itu nggak terlalu rame, karena memang orang-orang yang ya nggak padepokan yang rame lah gitu. Jadi yang diajarin di padepokan saya itu bukan dari ilmu bela dirinya doang, tapi ilmu lahiriah batiniah juga diajarkan di situ. Gitu. Kurang lebih satu tahun setengah lah saya di sana. Waktu di sana itu memang saya istilahnya berguru di sana nggak full setiap hari. Jadi dikarenakan saya waktu itu dalam rangka masih pesantren ya. Masih pesantren, jadi saya ngambil waktunya dalam seminggu itu 3 kali. Ngambil hari-hari tertentu gitu kan. Setelah saya ngulik ilmu dari sana, terus sudah ada titik terang petunjuk dari guru saya gitu kan, yang namanya belajar ilmu bela diri gitu kan. Pastinya kan seorang guru kalau muridnya mau berkelana kemana gitu kan, ngasih pusaka lah gitu kan. Nah di situ setelah saya istilahnya beres lah di situ, kalau bisa dibilang mah kalau zaman dulu udah kamu turun gunung aja gitu kan. Nah di situ udah kamu sekarang tinggal nyari pengalaman gitu. Tapi ingat, kalau ada ujian atau apa, jangan dimulai dari kamu sendiri gitu. Karena saya ngajarin kamu bukan untuk ngelakuin hal-hal yang nggak bener gitu. Tapi ilmu yang kamu miliki pakai nolong orang, terus buat jaga-jaga sendiri juga. Jangan sekali-kali kamu memperlihatkan ilmu kamu di depan orang. Kalau bisa, kalau kamu misalkan seandainya waktu suatu saat kamu nolong orang, jangan kamu berani nonjolin diri. Paham. Istilahnya kalau bahasa Sunda, nyumput di nucaang. Artinya apa tuh Kang? Jadi ngumpet di tempat yang rame, tanpa ketahuan. Oke. Guru saya ngasih amanat, ilmu saya udah kamu kuasain. Nah sekarang buat pengalaman kamu sendiri, kamu cari yang namanya batu merah delima. Tahu kan batu merah delima? Ya, karena kan udah tau lah ya pastinya. Karena batu itu memang di samping harganya mahal juga jarang. Familiar lah nama itu ya, merah delima. Familiar lah udah batu itu. Nah, saya bertanya, keuntungan buat saya, terus manfaat buat saya, merah delima itu apa? Kata saya gitu. Kalau dari tuah batu itu, kata guru saya, itu bisa buat kamu satu, buat ilmu kebal. Kedua, buat membawa rezeki juga katanya. Terus kamu pun bisa menghilang. Dikarenakan waktu itu saya memang lagi belajar ilmu kayak gitu ya, saya nggak pikir panjang. Wah beneran, kata saya sama guru saya, beneran lah ini, kata saya, takutnya cuman bohong doang gitu. Batu itu paling banyak dicari sama orang-orang. Terus di mana, kata saya?
bisa nemuin batu itu. Kalau masalah tempat dan adanya batu itu saya juga nggak tahu. Cuman menurut penerawangan katanya batu merah delima nggak jauh dari kampung kamu. Gitu kata guru saya. Yang benar kata saya. Nah, terus dalam hati saya, apa saya nanya kakek saya aja ya, gitu kan? Karena kan kakek saya tahulah gitu kan. Terus kalau nanti kamu udah ketemu batu itu, jangan lupa kesini lagi. Gitu. Buat ngasih atau? Ya mungkin buat ngasih tahu ya. Ya ngasih tahu bahwa batu itu udah dipegang sama saya gitu kan. Nah setelah itu saya pulang tuh. Sebelum pulang saya dikasih wiridan, terus dikasih air buat nanti katanya perjalanan kamu tirakat. Syaratnya harus tirakat. Jadi tirakatnya itu saya harus bersemedi di suatu tempat ke tempat lain ke tempat lain. Minimal 3 kali lah, 3 tempat. Minimal 3 tempat. Kalau di sini tempat satu nggak ketemu pasti ngasih arah, pasti ke tempat yang lain lagi. Gitu. Cuman dalam perjalanan di situ kamu nggak boleh tidur, harus sambil baca nih wirid ini katanya. Adapun sesuatu yang nampakin apa aja jangan lari. Gitu. Saya mikir 2 kali dong. Iyalah. Kata saya, kirain mah kata saya bisa siang kata saya. Bisa siang-siang, kalau siang-siang kan berangkat pagi sehari balik gitu kan. Ini nggak bisa. Dalam waktu 3 hari saya harus tetap di situ. Wow. Itu yang saya agak gimana ya? Pikir lagi atau iya, gitu kan. Yang namanya 3 hari kan harus nginep mungkin ya di sana. Udahlah kata saya gimana nanti aja lah gitu kan. Dikarenakan memang lagi ambisi memang lagi apa ya, senang-senangnya lah gitu belajar kayak gitu. Nah, singkat cerita saya pulang tuh ke kampung. Waktu itu kalau nggak salah hari Rabu kalau nggak salah tuh. Hari Selasa saya pulang, nyampe rumah hari Rabu tuh saya baru ngomong sama kakek saya pas mau berangkat. Saya ngomong gini, Ki emang ada batu yang namanya merah delima. Emang kenapa? Kata kakek saya. Enggak Ke, saya pengen tahu aja. Itu banyak tuh di tukang batu akik katanya. Pengen nyari batu nyari merah delima mah. Beneran Ke kata saya. Ya itu tukang batu banyak di pasar-pasar katanya. Emang buat apaan? Ya katanya kayak bisa menghilang atau ini gini kan. Kamu ini percaya aja kayak gituan kata kakek saya. Kalau kamu mau tahu merah delima, udah kamu silakan cari. Cuman kakek berpesan, kalau kamu nggak dapat batu itu jangan nyesal. Emang kamu mau kemana? Saya diarahin ke sana kemana? Ya diarahinnya ke Gunung Sadahurip yang ada di kampung kita kan, Gunung Sadahurip. Nah setelah itu saya harus ke Talaga Bodas. Gitu. Kamu percaya kayak gituan? Sebenarnya sih percaya nggak percaya kayak kata saya. Cuman saya itu penasaran. Seperti apa sih batu merah delima itu? Gede apa kecil gitu? Apa semacam batu kecil-kecil aja gitu kan? Nah, ya udah kalau memang kamu mau nyelemin hal-hal seperti itu ya udah. Cuman kakek berpesan, kalau di sana ada apa-apa, jangan lupa saya dikasih bekal tuh sama kakek. Apa itu Kang? Ya semacam baca-baca lah, wirid gitu amalan, kan. Ya amalan. Terus berapa hari? 3 hari berarti nginep. Jangan bawa bekal, kata kakek saya. Atau kata saya lapar deh sana. Namanya juga tirakat. Kalau tirakat kan puasa enggak tuh nggak bawa bekal boleh lah katanya gitu. Iya. Udah saya bawa air doang nggak. Perjalanan bawa air udara. Dikarenakan waktu itu tirakat saya harus malam, ya saya berangkatnya jam 2-an lah, jam 2 siang, nggak pagi. Nah, singkat cerita, saya jalan-jalan tuh. Saya waktu itu yang saya tuju itu ke Gunung Sadahurip itu, yang berbentuk piramida itu. Saya juga di situ nggak tahu di mana gitu ya.
letak benda itu adanya belum tahu. Karena kan yang ngarahin juga nggak ngasih tahu bahwa memang pasti ada di situ. Enggak. Jadi istilahnya memilihkan lah. Gitu ya. Sekitar jam 4 sore saya sholat dulu di sana di Batu Rahong kalau nggak salah. Jam 5 saya ngedenger gong di Batu Rahong tuh, kan ada tebing tuh Batu Rahong. Itu pokoknya tebingnya tinggi lah. Nggak tahu itu mah ada yang nyebut tebing itu dibikin sama Belanda, tapi ada yang nyebut juga itu mah memang perubahan alam katanya dulunya. Tapi memang rapi sih. Cuman kayak curang ke bawahnya. Banyak monyet juga di situ gitu kan. Nah di situ saya mikir, ini saya mau kemana ya, kata saya. Kok lari-lari ke sini tanpa tempat tujuannya kemana saya, gitu ya. Itu saya ngelamun di situ sampai maghrib, Pak. Saya bingung, aduh ini saya harus kemana, harus lewat mana gitu kan. Nah udah gitu sehabis maghrib, udahlah kata saya sholat maghrib dulu lah di sini. Nah udah sholat maghrib saya ngewirit, ada yang nampakin jalan, tiba-tiba lah itu, tiba-tiba ada jalan aja gitu. Oh saya harus ke sana berarti. Saya nggak tahu itu jalannya kemana. Kemana ya? Ya, jalan. Ternyata pas saya ngikutin jalan itu ada semacam gambar kayak Garuda atau gimana. Cuman sayap doang gitu. Gambarnya pahatan atau? Kayak gambar bukan pahatan sih ya. Kayak terbuat dari logam apa gitu ya. Cuman nyala, nyala di situ. Kok ada yang nyala, kata saya. Pikir saya nih, oh mungkin itu tuh Marada 5 ya. Pikir saya tuh. Udah saya lari ke situ tuh. Pas di situ ternyata yang saya lari ke tempat itu pas ada cahaya tuh. Cahaya nggak ada. Ternyata saya lagi ada di puncak Gunung Sadaurip itu. Di atasnya. Di atasnya. Kan kalau dilihat dari jauh kan gunung begini. Ternyata di atasnya lebar kayak gini di datar. Di situ ada makam. Ada makam keramat. Seingat saya waktu saya masih kecil ya, nggak tahu benar atau enggak, itu katanya makam Mbah Terong Pewot. Mbah Terong Pewot. Ada yang ngomong kayak gitu. Cuman saya belum meyakini ke situ ya, karena kata saya kalau di sini ada makam berarti ada sejarah yang sebelum ini gitu kan. Ada sejarah yang tersimpan. Nah mungkin saya harus jarah di situ. Biasa saya baca wirid dia. Walau alam saya berapa menit di situ, tiba-tiba mata batin saya dibuka. Ternyata itu keraton. Keraton berbentuknya begini nih keratonnya. Set gitu. Itu keraton keluarga pecahan dari kerajaan Galuh. Oh Galuh. Ya, yang nungguin di situ namanya Pangeran Aji Soka. Aji Soka ya? Ya. Aji Soka. Pangeran Aji Soka. Nah, di situ saya lihat ke kanan ke kiri ya. Lah kata saya ini saya di mana gitu kan? Kok tiba-tiba ada suatu bangunan gitu kan? Pokoknya kayak bangunan keraton lah gimana gitu kan, keraton kerajaan. Di situ ada yang nyamperin saya. Tapi pakaiannya pakaian orang-orang zaman dulu lah gitu ya. Nanya sama saya, tujuan kamu ke sini mau apa? Terus kamu ditunjukkan sama siapa ke sini? Mau apa? Mau minta kekayaan, saya kasih. Mau minta pusaka, saya kasih. Asal dengan satu syarat, kamu harus tinggal di sini. Tinggal di itu. Itu maksudnya ya. Melihat sepenglihatan Kang Omat itu, keraton itu. Kamu harus tinggal di sini. Jadi pengawal saya di sini. Saya di situ belum bisa jawab.
masih lembutan saya masih ini ya, masih inilah belum kumpul semua karena masih terasa asing gitu kan. Nah di situ saya nanya, hapunten kata saya, kalau saya tiba-tiba sampai di sini, jujur saja saya nggak ada niat masuk ke negara ini. Adapun saya masuk ke sini, saya ditunjukin jalan. Ternyata saya masuk ke tempat ini. Nah, saya mau tahu ini tempat apa. Dan saya nggak punya tujuan pengen kaya atau apa enggak. Cuman satu yang saya cari, merah delima, kata saya gitu. Kalau kamu mau tahu, di sini itu ada keraton, yaitu yang namanya Pangeran Aji Soka, pecahan dari kerajaan Galuh. Cuman kata saya, ini saya berada di posisi gunung kan, kata saya. Ini yang biasa disebut sama masyarakat kampung kamu ini Gunung Sadahurip. Nama kampung kamu Sadahurip kan, katanya. Iya, kata saya. Saya asli dari orang Sadahurip. Asli dari darah keturunan kampung ini. Kalau gitu kamu harus tahu cerita ini. Dikarenakan tahun-tahun ke depan pasti bakalan ada manusia-manusia yang serakah. Yang serakah, dikiranya ini gunung piramid isinya emas semua. Kata saya, itu nanti tahun depan. Bukan ini, kalau sekarang belum ada. Tapi nanti kamu pasti ngelihat sendiri. Bakal ada orang yang di mana-mana, bahkan dari luar negara pun ada orang yang pengen nguasain gunung ini. Itu. Gitu. Padahal ini bukan emas, ini keraton. Cuman dikarenakan ada erupsi apa namanya? Bencana. Ya, bencana perubahan alam kan. Nah, itu tertimbun. Tapi keratonnya nggak roboh, jadi langsung tertimbun tanah. Jadi ngebentuklah piramid. Itu piramid ya. Makanya ngebentuk piramid. Pokoknya kamu jangan heran kalau nanti kamu dengar isu bahwa di gunung ini ada emas segede piramid. Nah, di situ. Saya belok dulu ya. Tahun 2014 kalau nggak salah. Tahun 2014. Saya dengar tuh ada orang asing yang mengisah gunung itu, katanya ada emas terbentuk piramid, bahkan sempat disuntik juga, kayak yang katanya gunung itu piramidnya lebih gede daripada di Mesir. Perasaan ini saya pernah dengar nih dari siapa katanya. Oh iya, kata saya langsung nanya tuh, yang bener ini itu orang dari mana-mana datang nggak buat ke gunung itu. Yang nyari emas itu ya? Iya, mau nyari bener apa enggaknya gitu. Bahkan orang-orang setempat juga ikut rame-ramean gitu ya, berbondong-bondong pengen. Sampai ada orang asing yang mau bikin jalan menuju gunung itu. Kan di sana jalannya banyak kebun juga kan. Katanya, saya beli nih tanah dalam harga 1 juta lah semeter, nggak apa-apa buat jalan ke sana. Kata saya, aduh ini bisa bahaya, kata saya ini. Karena itu mata pencaharian kampung-kampung di situ gunungnya. Kalau memang terjadi itu gunung digali, aduh bisa bahaya lah gitu kan. Istilahnya pasti imbasnya ke semua gitu kan. Itu kan sempet ada yang setuju, ada yang enggak. Itu kampung saya sama kampung tetangga mau ribut gara-gara itu. Iya, pro kontra kan. Gara-gara itu sampai mau perang lah istilahnya. Lanjut ke cerita tadi, kata saya, ini gimana? Yang kamu cari nggak bakalan ketemu. Yang kamu cari bakal ketemu kalau nyari di sini. Coba kalau bahasa kita ya, coba kamu ke Ciengang, katanya. Ciengang, kata saya. Emang di sini ada Ciengang ya? Pokoknya kamu ke Ciengang aja, gitu. Ke Ciengang yang jalannya menuju Talaga Bodas. Itu kan dari Gunung Sadahurip ke Talaga Bodas itu nggak jauh.
Kalau ibaratnya kita muterin gunung itu, muterin gunung itu baru ada turunan tuh, naik turun lah gitu jalannya. Itu saya malam-malam itu nggak tahu kenapa ya, kaki saya itu enteng banget, nggak terasa capek. Padahal saya belum makan, belum istilahnya air juga buat sebotol doang. Iya. Itu anehnya di situ, saya nggak ngerasa capek. Saya jalan, di situ kan ada bangunan ya, pas mau masuk ke arah Talaga nih. Itu mau jalan arah Talaga, di sini ada bangunan bekas Belanda, bangunan lama bekas Belanda namanya. Kalau sekarang udah ada kampung sih, kalau dulu belum. Itu namanya Desa Panggarangan namanya. Panggarangan. Ya. Itu saya lewat jalan segede gini, jalan pintas segede gini, masuk ke situ. Nah dari situ auranya udah beda, udah beda. Saya ngelihat barisan sepatu nih, saya ini apa ya kata saya. Tapi bahasanya nggak ngerti. Disebut bahasa Inggris bukan, bahasa Belanda juga kayaknya bukan deh. Apalagi bahasa Sunda ya? Iya, gitu apalagi ya? Bahasa Sunda. Nggak ngerti soalnya gitu kan. Kata saya, ini kok ada sekomplotan kayak tentara lah, kayak tentara. Di situ saya ngikutin arah suara itu, ngikutin arah suara. Saya emang nggak lihat wujud, tapi tapak kaki ada. Ternyata di situ ada bangunan. Bangunannya itu kayak kotak gini nih, nggak ada suhunan ya, nggak ada, tapi kotak gini ya. Saya kotak gini nih, tapi panjang. Berapa kotak ya itu? Ada 5 malah. Pas saya masuk ke situ, waduh, di dalamnya apa aja ada. Salah satunya? Hah? Salah satunya? Ya mungkin yang nampakin berupa jin atau setan lah, yang nampakin berupa apa gitu. Tapi gaibnya ya? Ya gaibnya ada di situ, banyak itu di situ. Bahkan kebanyakan bukan orang kita, orang-orang asing, bule, noni gitu ya? Ya kata saya, ini bener nggak sih kata saya, ini bener dalam hati tapi ini bener kata saya kayak. Nah di situ memang dari lokasi itu yang saya tahu ya, memang waktu penjajahan Belanda mukimnya memang di situ. Bahkan sekarang juga masih ada, bangunannya masih ada. Masih ada? Iya. Yang saya salut itu bangunannya nggak roboh. Oh, berarti belum ada renovasi gitu ya? Iya, masih asli ya. Itu. Oke. Cuman kelihatan kumuh doang. Wajar lah gitu ya, umur. Karena memang bangunannya itu bukan tembok, baja, besi baja. Makanya kuat. Dan makanya jadi kotak tadi ya? Iya, kotak begini nih, kayak mobil lah, tapi nggak ada kepalanya. Iya. Gitu aja kok. Oke, peti kemas. Ya, ya gitu. kontainer itu tuh. Kayak kontainer kan? Kayak gitulah kotaknya gitu. Jadi satu kamar itu gede ya, bisa sampai 2 orang lah. Dua orang, terus ada kamar mandi juga di situ. Cuman memang di situ mungkin karena udah lama nggak ada penghuni, satu perempuan kayaknya gimana ya, genit perempuannya, tapi kayak noni gitu kali ya, genit tuh perempuannya, sampai lambain tangan sama saya gini, sampai senyum gitu kan. Kata saya nggak berani nyamperin ya, takutnya enggak lah, kata ini bukan orang, kata saya bukan orang, kata saya. So baca di situ karena memang hawa udah panas. Pokoknya kalau saya dalam keadaan kosong ya, mungkin saya udah pingsan di situ. Karena emang banyak sih ya. Bahkan saya lagi berdiri kan, itu yang ngedeketin banyak, nyamperin. Jadi kayak udah temenin saya di sini gitu. Nah di situ saya mundur 2 langkah. Terus saya baca-baca gitu kan. Terus saya nyemburin pasir di situ, ditaburin gitu, langsung nggak ada, langsung hilang. Kata saya, ini tempat apa? Saya masuk ke situ. Ke
Yang bangunan kotak itu? Iya, makanya saya tahu ada apa di situ. Saya masuk ke situ. Padahal saya nggak bawa baterai apa ya. Cuma ngeraba-raba doang, orang gelap sih. Iya pasti. Ngeraba-raba doang. Tapi kalau suara memang masih ada. Orang yang suara apa namanya, kayak mukul-mukul apa ya, mukul-mukul bangunan itu, deng. Tapi saya udah yakin itu paling ganggu doang gitu ya, nggak bakalan apa-apalah, nggak bakalan berani nyentuh atau gimana. Saya pun cuma pengen tahu aja ya. Itu di situ memang per kamar disekat-sekat. Itu ada 5 kotak kalau nggak salah, 5 kotak. Yang lebih seram lagi yang di area yang dipakai dapur. Pokoknya itu ada ifrit kalau nggak salah. Tahu kan ifrit? Jin ifrit gitu ya. Tapi bukan berbentuk aslinya. Nyerupain. Ya, karena kan kita nggak bisa ngelihat jin asli gitu kan. Cuman mungkin si jin itu nyerupain sosok ular tapi kepala ular berkepala manusia. Ngedesusnya kayak ular, ngedesus. Kamu mau apa? Jadi ngomongnya itu kayak ada bisa apa ya? Gitu ya? Gimana suara ya? Gitu ya? Gitu. Iya. Tapi wajahnya itu nenek-nenek yang saya lihat. Bukan wajah yang cantik ya. Iya. Yang dibayangin kayak apa ya? Ini blorong gitu kan. Iya, yang cakep kayak di film-film gitu kan. tuh. Iya kan. Ternyata ini bukan. Udah keriput. Kamu kesini katanya. Kamu mau apa? Kalau kamu mau kaya kesini. Enggak, saya nggak mau kaya, kata saya. Mau uang berapapun saya kasih, asal kamu menikah sama saya. Sama yang itu? Iya, menikah sama saya. Pokoknya dalam jangka dekat kamu bisa kaya. Uang jangankan peti 2 karung saya kasih, asalkan kamu mau menikah sama saya, kata saya. Ingat tuh. Oh, berarti ini yang disebut orang-orang ngiprit itu ini kayaknya, kayak gitu kan. Kata saya kesini bukan tujuan seperti itu. Langsung tanggapannya udah beda. Kalau kamu nggak ada niat gitu, terus kamu mau apa kesini? Mau ngusir saya? Katanya. Ini tempat saya, langsung marah-marah. Kalau kamu mau ngusir saya di sini, kamu harus berhadapan sama saya. Ini tempat saya, dari dulu saya udah di sini. Bahkan orang-orang teman-teman saya, ada juga dulu tuh manusia yang main ke sini. Kalau nggak ada yang nolong udah saya katanya gitu. Bahkan ada juga orang-orang yang ke sini yang minta kaya, minta apa, udah saya kasih katanya, gitu kan. Oh, berarti kamu itu udah nyesatin orang-orang gitu kan. Bukan saya yang nyesatin, tapi orangnya yang sesat katanya gitu. Berarti kata saya, ya kamu sama aja gitu kan. Lagian orang-orang minta-minta sama kamu dikasih. Saya cuma ngejalanin tugas doang gitu katanya. Tugas? Iya. Berarti ya emang kan dia tugasnya nyesatin orang. Iya, betul. Karena memang yang dengar ya dulu, memang di situ memang ada tempat pemujaan. Pemujaan untuk pesugihan? Ya, pesugihan kayak ngiprit ke ular. Terus ada juga pesugihan sama monyet. Ada juga di situ, emang banyak lah. Ada tempat pesugihan. Bahkan katanya warga-warga asing, orang-orang Belanda, nih udah banyak pengikut saya nih. Itu pengikut saya karena mereka udah punya perjanjian sama saya. Nah, kalau di situ saya percaya. Karena memang orang-orang Belanda kalau dari hal-hal kayak gitu kayaknya mereka percaya. Percaya kayaknya. Soalnya tujuan mereka itu hal duniawi yang dicari. Ya, pengen kaya, tapi pengen cepat gitu ya. Ya, akhirnya kan bisa dibilang kan kalau orang-orang kayak gitu kan ada sekelompok sekte lah. Itu kan ritual kayak gimana. Nah, di situ mungkin banyak lah, emang kebanyakan orang Belanda yang di situ. Ini pengikut saya nih semua. Kamu mau di sini silahkan, tapi kamu harus kawin sama saya. Enggak, kata saya. Tujuan saya bukan itu. Saya nggak ada niat
mau kaya, saya juga nggak ada niat ngusir. Kalau memang kamu ada di sini, ya udah masing-masing. Saya cuma lewat doang ke sini, orang tujuan saya bukan ke sini, gitu kan. Terus kenapa ke sini? Ya saya kan cuma penasaran doang, gitu kan. Ternyata ya cukup tahu aja lah, gitu kan. Udah, kamu kalau udah ke sini, kamu nggak bakalan bisa pulang, katanya. Sambil ngedesus gitu kan. Itu lidahnya benar-benar ular, lidahnya. Jadi apa? Ngomong itu sambil keluar ya. Nah, gitu kan. Itu yang saya gila, bikin saya gila itu ya. Itu sisiknya hampir udah mau, tahu nggak ular yang mau apa? Mau ganti kulit. Nah, kayak klopek dong. Iya, kayak udah mau klopek lah gitu kan. Jadi gila lah melihatnya gila, boro-boro mau ngedeketin. Saya naburin pasir lagi tuh, kayak tadi. Udah saya nggak ganggu, jangan ngalangin jalan saya gitu kan. Saya tabur lagi tuh. Nah, di situ mulai tenang tuh, alhamdulillah kata saya. Mungkin ini perjalanan saya memang harus ada gangguan gitu kan, karena memang niatnya udah beda gitu. Nah, di situ saya langsung ngambil jalur yang ke Talaga. Jadi kan jalannya gini ya, ini yang langsung ke Danau Talaga. Cuman saya ingat ke Ceengang itu kan ada 2 jalur tuh. Nah, saya belok ke yang ngambil ke kiri. Itu di situ ada semacam terowongan lah, gede lah, masuklah 2 orang masuk. Cuman itu ternyata jalan pintas, nggak tahu itu bekas apa. Cuman yang saya tahu itu jalan tembusnya langsung ke Talaga Bodas itu. Berarti lebih cepat lah. Ya, lebih cepat lewat situ. Kalau lewat sini kan harus muter ya. Muter dulu, terus harus ngelewatin orang-orang yang jaga di situ. Makanya dulu waktu saya sering main ke sana, saya nggak pernah lewat situ, nggak pernah bayar karcis. Udah lewat sini aja kata saya. Apa tadi apa? Ceengang. Nah, udah lewat sini aja. Emang nggak apa-apa, pokoknya tahu-tahu ada di danau udah aja kata saya. Nah, di Ceengang itu ada air curug kan. Air cuman kecil sih, nggak gede, air curug. Terus ada batu tatapakan segede meja inilah, cuman memang agak datar gitu. Saya nyoba meditasi di situ. Saya baca wirid, saya baca sholawat, udah mulai tenang lah pikiran. Itu awalnya angin gede kan, banyak rimbunan pohon-pohon, angin gede. Ada yang suara, kalau nggak salah yang nggak dengar itu suara macan, auman macan gitu kan. Kata saya diam tuh. Ini apalagi nih dalam hati saya gitu kan, apakah ini pertanda saya bakalan berhasil memiliki benda itu gitu kan. Itu pikiran saya benar-benar ke situ waktu yang itu. merah delima. Pokoknya itu, merah delima harus saya miliki. Itu nggak tahu saya itu ada ABC kayak gitu. Ya? Iya, nggak tahu kenapa. Nah, pas saya buka mata ada cahaya dua bolak-balik ngelilingan saya sambil angin gede itu. Pas diam kata saya, tapi berbentuk keris. Kecil, gede. Keris sejodok. Dua keris dua. Ya segede gini lah. Kurang lebih segede gini. Keris tapi nggak ada kerangkanya. Cuman keris doang nyala. Keris doang. Ya. Ngelayang gitu. Cuman yang anehnya itu kerisnya bisa ngomong. Nggak tahu yang ngomongnya siapa ya. Mungkin keris bisa ngomong gitu kan. Mungkin dari makhluk apa gitu. Iya. Sudah kalau kata bahasa kita ya, sudah beberapa orang-orang yang seperti kamu pengen memiliki benda ini, nggak bakalan saya kasih gitu. Ini bukan milik siapa-siapa, karena kalau saya kasih saya yang akan kena hukum katanya gitu. Cukup saya yang ngejaga. Itu kalau saya lihat dari, saya pernah dengar sejarah ya, itu dulunya tempat waktu peristirahatan Prabu Kian Santang
perjalanan Prabu Kian Santang istirahat di situ. Nggak tahu dia nyimpan benda apa ya gitu kan. Pokoknya di situ Prabu Kian Santang sempat istirahat. Sempat istirahat di situ, bahkan tempat mandi di situ. Meskipun ada keturunannya, benda itu nggak bakalan ada yang bisa memiliki ya. Saya nggak ngomong, cuman gini-gini aja. Karena bengong saya bengong gini. Pokoknya siapapun yang mau datang ke sini dengan tujuan apa-apa, saya nggak bakalan ngasih sama orang-orang serakah kayak kamu gitu. Saya disebut serakah. Serakah ya? Iya. Karena pada awalnya manusia itu serakah katanya. Beda sama bangsa kita. Kalau manusia nggak cukup satu, udah dikasih satu pengen dua, udah pengen dua pengen tiga gitu. Manusia itu serakah. Makanya di sini itu banyak benda-benda pusaka, tapi satu pun nggak bakalan ada yang dikasih. Sebelum kamu udah ada, ternyata sebelum saya juga udah ada kayak gitu, yang melakukan hal-hal ritual pengen memiliki benda pusaka. Memang yang saya tahu memang di sana banyak pusaka. Pusaka berarti nggak cuma merah, delima dan keris itu ya? banyak pusaka yang terpendam. Nah, dari situ saya mulai inget tuh, oh iya, emang kan di situ kan dulu ada persinggahan kerajaan Kartanegara. Nah, di situ kan bahkan kerajaan Pajajaran juga sempat singgah di sana. Jadi bisa dibilang tempat pertemuan lah ya. Pertemuan antara raja gitu ya. Kalau bisa dibilang kalau sekarang mah bilang mungkin oh udah kita ketemu di sana gitu kan. Janjian gitu ya. Janjian gitu. Jadi pertemuan mau musyawarahin apa gitu kan di situ. Nah, karena yang saya lihat di sana ya, ini langsung real gitu kan. Saya langsung dibuka gitu. Di sana emang ada gambaran kayak peta. Tapi petanya kayak peta harta karun sih ya. Jadi titik-titiknya itu ada peta, terus titiknya itu kayak satu titik nih, ada kedalaman berapa meter gitu, saya ke sini, satu titik lagi ke sini, itu mungkin peta-peta benda-benda yang dipendam di situ gitu kan. Nah di situ saya nggak lanjut karena udah ada bahasa, oh berarti yang nunggu di sini nggak ridho saya ke sini. Udahlah kata saya udah hampir putus asa, udah kena mental, maksudnya saya disebut serakah sih, udah kena mental. Nah dari situ dikarenakan saya ngelihat peta ya, lihat peta, berarti titik-titik pependeman orang-orang zaman dulu banyak ya. Nah saya langsung jalan tuh, saya habis di situ, saya nggak sempat mandi dulu, langsung keluar tuh dari terowongan itu. Nah barulah saya muncul di Talaga Bodas. Yang saya lihat itu nggak tahu itu sengaja ditampakin atau gimana. Ada orang-orang kayak orang kerajaan, kayak bangsawan, berarti kayak orang gitu ya? Ya, kayak orang-orang kerajaan. Nah terus kan ada jembatan tuh ya Allah, di pas mau nyeberang ke Talaga kan ada jembatan. Itu ada wanita, sosoknya pakai kebaya hijau, pakai sarung batik lah, pakai kondenya itu kayak bentuk trisula, tahu kan trisula? Pakai konde tapi bentuk trisula. Itu ngeliatin saya terus, ngeliatin padahal ya lumayan jauh sih ya, jauh. Terus aku ada wanita ya, ada perempuan gitu, ini siapa kata saya. Udahlah saya pura-pura nggak lihat aja. Nah udah jalan, saya ke jalan ngomong, tapi dalam bahasa Sunda sih cuman kita bahasain bahasa kita aja ya, takutnya nggak ngerti gitu kan. Katanya gini, benda pusaka yang kamu cari banyak titiknya katanya. Jadi ngasih petunjuk tuh. Jadi saya lihat tuh, kok perempuan itu ngomong gitu kan. Dia nunjuk
pakai arah doang, Kak. Gini nih, nggak ngomong, nggak senyum, nggak apa, gini aja. 4 arah kalau nggak salah. Nah, terus saya udah gitu, pas saya mau menuju ke arah yang ditunjukin sama perempuan itu, kan ada kayak tebing ya, ada tebing, terus ini talaga, ada kayak belerang kan, gas bumi kan, gitu kan, anget kalau di situ Anget ya? Kalau di pas lokasi itu anget, karena emang ada gas yang keluar. Belerang kan, itu gas, ya? Iya, itu. Saya takutnya kaki saya ngegebros ke situ, makanya saya hati-hati di situ. Saya pas mau ke situ, tiba-tiba si perempuan itu duduk, lagi duduk gini. Nah, gini nih, gimana lah, gini nih, gini aja. Yang saya bikin ngeri itu ngeliriknya itu loh, gini nih ngeliriknya, gitu ngeliriknya. Tajam. Ya, tajam gitu ngeliriknya. Tapi memang sosok perempuan. Tapi cuma itu aja Kang, maksudnya nggak ada yang lain-lain antek-antek kayak gitu? Banyak. Perempuan? Banyak, cuman saya tertujunya ke situ doang. Karena saya pengen info dari si perempuan ini gitu kan. Nah, kata saya, kamu siapa gitu kan. Saya Dewi Mayangsari. Saya pecahan dari keluarga Galuh yang ada di Gunung Sadahurip, yang tadi kamu ke tempat saya gitu. Gitu. Nah, terus kok bisa ada di sini? Itu tiba-tiba nangis. Jadi saya penasaran kan, kenapa jadi penghuni di situ gitu kan? Harusnya kan kamu di sana, kenapa lari ke sini gitu kan? Ini kan bukan tempatnya. Nangis dia, nangis, pokoknya kayak manusia aja lah, nangis gitu. Terus dia belum jawab tuh. Kalau kamu pengen tahu, saya itu waktu ini kabur dari keraton. Keraton yang kekubur itu? Ya. Dari keraton saya kabur. Terus saya ada yang nyusul, 2 pengawal saya nyusul, disuruh sama pangerannya, gitu kan, disuruh. Nah, yang seharusnya si pengawal itu nganterin saya ke tempat saya, si pengawal itu berkhianat. Saya sebelum dibunuh diperkosa dulu di sini, diperkosa dulu lalu dibunuh dengan cara dicekik. Ya pada akhirnya saya nempatin di sini. Saya nggak bisa pulang, saya di sini. Jadi mungkin ya zaman dulunya kayak gitu kan. Iya. Yang namanya Dewi Mayangsari. Dewi Mayangsari ya. Dewi Mayangsari. Pokoknya kalau ada yang nemuin di situ, kalau ada yang nemuin sosok berkebaya ijo, kebawahnya pakai konde trisula, itu Dewi Mayangsari. Dia keturunan dari kerajaan Galuh yang tinggal di Gunung Sadahurip tadi gitu. Kamu itu mau apa ke sini? Lembut lah suaranya kan. Kalau saya diizinkan, saya mau mencari sesuatu. Apakah benar di sini banyak benda-benda pusaka di sini gitu kan? Terus tiba-tiba saya dibuka tuh, tiba-tiba terbuka aja. Mungkin dibukain sama ini kali ya, buka. Ada banyak, dari mulai harta karun, emas, terus pusaka kayak peta-peta harta karun ada di situ. Cuman kamu bisa ngelihat saya, berarti kamu bisa ngelihat harta-harta yang ada di sini. Tapi itu bukan milik kamu. Satupun gak bakalan ada yang bisa memiliki ini kecuali ada izin dari yang nunggu di sini, katanya gitu. Saya kepikiran lagi tuh, aduh, kata saya, ini merah delima di mana? Nah, kata saya, kamu mencari apa? Kekayaan atau benda apa? Saya nyari merah delima, Pak.
merah delima, kamu nggak bakalan ketemu di sini. Ada di tempat lain. Di mana, kata saya? Pokoknya ada di tempat lain. Gak tahu saya di mana. Aduh, kata saya, udah bingung lagi itu. Nah, di situ saya minta izin buat ngelilingin tempat itu ya. Minta izin karena si perempuan itu yang duduk di situ, saya minta izinnya ke situ. Ya udah, kamu lah ke sana. Tapi hati-hati, di situ banyak jurang katanya. Karena memang ya ngeri sih ya. Posisi tebingnya gini nih. Emang enggak gini tebingnya. Begini nih. Begini set. Nah, di sini itu wah, air panas kan. Oh, yang belerang itu ya. Iya. Gitu kan. Asap juga kelihatan. Itu terus terang, saya di situ sedikit pun nggak ada rasa takut. Nggak ada. Nggak tahu kenapa itu. Pokoknya pede aja udah. Dikarenakan mungkin niatnya udah, tekadnya udah bulat lah. Saya pengen nemuin itu. Bisa ke tempat satu yang ditunjukin itu, yang oh ternyata ini benar-benar ada. Nah, terus saya ngelihat ada sosok bermuka. Jadi sebelah berupa manusia, sebelah berupa kayak hewan lah gitu. Di situ diem aja gini. Kata saya, ini ada sosok apa ya? Tapi nggak ngomong, cuman mantau doang gitu kan. Ternyata saya di situ baru sadar, yang ngelihat saya itu banyak. Gak cuma iya, cewek itu. ternyata saya waktu di situ itu yang merhatiin saya itu banyak. Oh, Bukan cuman itu doang, ternyata itu aja ya. iya, di sana banyak. Kata saya, ini apa? Oh, saya ingat di sini memang dulunya ada persinggahan tempat kerajaan Kertanegara. Jadi di situ sempat mendem-mendem pusaka, terus harta karun juga gitu kan. Nah, bukan hanya itu, di situ ada makam karomah para wali, ada Karomah para wali. iya, makam-makam para wali ada di situ. Jadi bisa dibilang di Talaga Bodas itu di samping tempat wisata, itu tempat jarah juga. Makanya dilarang keras kalau yang mau berwisata ke sana, dilarang berbuat hal-hal yang di luar, yang menyimpang dari agama gitu. Karena dulu pernah ada orang yang main ke sana terus buat maksiat, akhirnya melakukan berzina lah istilahnya, melakukan berzina, itu sampai meninggal di situ, gancet. Karena emang aturannya seperti itu, nggak boleh. Karena di situ bukan hanya tempat persinggahan, tapi ada makam-makam para wali. Makanya di situ ada air karomah, air karomah. Nah, terus orang-orang Belanda juga itu dulu ritualnya ada di tempat di situ. Yang pengen minta kekayaan, pengen minta jodoh gitu, mandi di telaga itu, mandi. Tapi yang ya katanya setelah 3 hari udah mandi di situ dapat jodoh, bahkan sampai mati jodohnya. Ya. Gak bisa cerai dong. Kayak siapa namanya kalau di 3 talak. Oh, tapi pernah ada yang ini ya? Ya, pernah ada. Di situ kan ada air terjun. Itu karomahnya dari airnya. Dari airnya ada 2 tuh kalau nggak salah. Tapi dari airnya memang nggak gede sih, kecil. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak ada kayaknya. Berarti air terjunnya panas atau dingin? Oh, dingin. Yang panas itu bawah itu ya? Ya. Kayak kecil lah. Kayak airan air yang kayak sungai kecil kali gitu ya? Karena kalau mau menuju ke lokasi itu kita harus naik tebing-tebing. Naik tebing ke situ. Adalah air terjun kecil di situ. Kalau yang mandi di situ, yang punya penyakit apa, sembuh. Okay. Makanya kebanyakan orang yang berwisata di situ, ternyata di situ memang ada karomahnya. Bahkan bukan di lokasi Talaga Bodas doang, kan ada sebelahnya tuh, namanya dekat Ciengang tuh. Namanya kalau dulu disebutnya Asmaji namanya. Air Pancuran 7.
Air Pancuran 7 itu satu kolam tapi beda rasa. Satu kolam, wah ini baru lagi satu kolam. Beda rasa. Harusnya sama airnya ya, Ya. airnya. Tapi Airnya. nih, Tapi beda rasa. beda. Kan dipakai kayak semacam keran ya. Oh. Dikeranin kan dalam satu kolam itu. Kerannya 7. Nah masing-masing keran itu beda-beda rasa. Beda-beda Itu tergantung hati orangnya. Karena yang jelas di situ ada 7 rasa. Warnanya sama. Nggak ada yang Kolamnya beda juga gitu ya. di situ. Sama gitu, cuma Iya. bedain cuma dikasih keran-keran aja Iya. gitu ya. Tapi tetap kolamnya di situ. Sumbernya di situ, Sumbernya di gitu situ. kan. Tapi yang dirasain ada pahit, ada asin, ada asem, ada kasat, gitu kan. Ada manis. Pokoknya ada 7 rasa aja. Makanya disebut Pancuran 7. 7 rasa, bukan 7 warna tapi 7 rasa. Kirain 7 curug gitu. Ternyata satu yang Iya, rasanya satu itu ya. sumber tapi beda rasa. Nah, Oh, itu oke. kuasa Allah ya. Iya, betul. Masya Allah. Jadi kelebihannya di situ. Di situ kan banyak yang sering ngerendam, kan ada kolam juga. Di situ kan ada yang air panas, ada yang dingin gitu. Yang sedang ada ya? Iya. Yang tengah kuku biasanya gitu ya? Itu biasanya dulu dipakai tempat-tempat bertapa di sana. Karena memang waktu saya perjalanan ke sana, petapa juga ada. Ada. Berarti kayak minta sesuatu dong kalau Ya, gitu ya? emang di situ ada. Tempatnya. Jadi zaman dulu itu dari penglihatan saya, mungkin di situ ada yang pengen ilmu apa, pengen memiliki bunda pusaka apa gitu kan. Jadi di situ bertapanya banyak yang nyari-nyari ilmu kayak gitu banyak. Nah setelah itu ngejelasin tempat itu dulu ya. Iya. Biar paham gitu, paham tahu lah gitu, gitu ke kan. gambar gitu ya. Ya gambar. Setelah saya ngeliling di situ kan, setelah habis dari Pancuran 7, Telaga Bodas, itu saya bolak-balik Kak. Nyari sesuatu, ya nyari itu. Nyari yang ditunjukin Ditunjuk gitu sama si putri ini nih, Dewi Mayangsari ini. Nah, dari situ itu kalau nggak salah malam kedua itu Kak. Oh, udah malam kedua. Ya. Kalau Akang tahu saya itu siangnya tidur, malamnya saya berkeliaran. Baru berkeliaran. Iya. Jalan lagi maksudnya ya? Iya, udah kayak orang gila aja. Itu cuma bener-bener nggak makan dong? Ya saya nggak makan. Air putih itu aja ya? Paling air doang. Emang syaratnya begitu. Jadi tirakannya begitu. Udah cukup air aja. Kalau ada makanan di situ udah makan apa aja gitu kan. Nah di situ pas malam ketiga saya lari lagi menuju tempat Telaga Bodas tuh. Kan ada air curug kan 2 yang kecil itu. Saya mau mandi ke situ. Naik ke situ, saya minum, saya mandi. Nah, saya lagi mandi. Saya ngedengar harimau, Wak. Pokoknya harimau aja udah dekat. Itu saya pikirannya apa? Aduh, udah saya disantap harimau nih, kata saya. Karena emang jelas harimau. Kata saya, ini bener-bener harimau atau apa? Harimau jadi-jadian atau harimau asli nih, gitu kan. gitu ya. Kalau harimau jadi-jadian, saya udah yakin saya nggak bakalan dimakan lah gitu kan. Tapi kalau harimau beneran, aduh, saya bisa mati di situ. Iya. Nah, udah gitu saya cepet-cepet tuh sambil ngumpat-ngumpat gitu kan. Ternyata bener saya ngelihat harimau warna putih. Kalau menurut pandangan saya sih itu harimau yang bukan harimau binatang asli, bukan, tapi perwujudan dari harimau itu makhluk yang lain gitu kan. Iya. Saya ngintip aja. Itu kan saya ngumpet. Itu harimau ngomong, kamu jangan ngumpet, kalau bahasa saya. Jang, keluar, itu bahasanya. Kamu keluar, sini, gitu kan. Saya takut kan. Diem aja. Nah setelah si harimau mau ngedeketin saya tuh, ini kan posisi saya nih lagi di dekat air itu ya, naik tuh. Wow, pokoknya harimau gede,
hari macan putih lah gimana macan putih. Oh. Apa namanya? Ya, jalannya juga jalannya beda gitu ya. pokoknya berwibawa lah jalannya gitu kan. Bener-bener, ya. Nah, pas di situ ngejelma lah. Jadi kakek-kakek. Nah, di situ saya bengong aja gini. Terus si kakek itu ngelambain tangan saya. Saya turun tuh di situ. Terus kan ada gubuk tuh di situ ya. Itu saya bener-bener diajak ngobrol. Duduk di sini. Si kakek ngomong gini, Jang, reka mana? Mau kemana katanya? Tujuan Ujang mau apa ke sini? Mau kaya? Itu dari tadi yang nanyain seperti itu. Mau kaya, mau kaya, mau kaya ya? Iya. Apa jangan-jangan memang dari dulunya di sini tempat? Begitu. Gitu ya, kan tempat gitu. Kok yang tiap yang nanya mau kaya gitu kan? Saya, bukan kayak kata saya. Saya bukan mau kaya. Saya lagi mencari sesuatu. Apa? Batu merah delima.